Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan sekali lagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita meminta pertolongan dalam doa supaya Tuhan berikan kita pemahaman yang benar dan kekuatan juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak hanya sekedar sebagai pendengar firman, tetapi seseorang yang berjuang untuk melakukannya. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami akan gagal memahami apa yang benar, dan tanpa Engkau juga kami tidak akan pernah dapat melakukan apa yang benar. Sehingga kami akan terus hidup dalam dosa. Dan dosa itu akan membuat kami tidak dapat melihat siapa diri kami, bahkan kami juga tidak akan menemukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami, berilah kami pengetahuan yang benar, dan tuntunlah kami untuk melakukan setiap ketetapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ketika Yakobus memberikan pesan kepada setiap orang percaya untuk tetap hidup dalam Tuhan, maka ia tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada mereka. Bahkan dalam berbagai situasi, setiap orang percaya diberikan nasihat. Inilah yang akan kita renungkan ketika Yakobus berkata dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sering sekali firman Tuhan ini disalahgunakan oleh orang-orang Kristen. Mereka hanya mengutip bagian dua orang benar besar kuasanya. Mereka berkata, orang setiap apapun yang kita doakan pasti akan mengubah segala sesuatu. Bahkan sampai ada lagunya, doa mengubah segala sesuatu. Padahal Tuhan tidak pernah mampu diubah oleh doa-doa kita. Ia punya ketetapan tersendiri. Sehingga kita mau melihat lebih dalam apa sih yang dimaksud oleh Yakobus kali ini. Ketika Yakobus berbicara mengenai doa dan kesembuhan, kita harus membaca ayat sebelumnya, yaitu Yakobus sedang membicarakan tentang dosa terlebih dahulu. Dan Yakobus juga sedang berbicara mengenai penyakit. Jadi kalau seseorang sakit, hendaklah ia membawanya kepada penatua. Mungkin penatua bisa berdoa bagi mereka. Dan bahkan di kebudayaan Yahudi, mereka akan diolesi oleh minyak. Dan kita masuk pada inti yang kita baca baru saja. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Apa hubungannya dosa dengan penyakit? Sehingga ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, secara khusus di 1 Korintus di pasal yang 11, ayat yang ke-29 dan 30, di sana Paulus menegur orang-orang atau jemaat di Korintus ketika mereka tidak menghormati Tuhan terhadap makanan dan minuman yang mereka makan, sehingga dosa itu membuat mereka sakit. Bukan hanya sakit, bahkan sampai kepada kematian. Sehingga dosa itu bisa saja sebagai sesuatu alasan seseorang sakit bahkan mati. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yakobus. Mengapa ia menggabungkan sakit dengan dosa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus ini bertujuan untuk mengingatkan semua orang percaya. Sehingga ketika dikatakan hendaklah kamu mengaku dosa, saling mengaku dosa, berarti kita mencari orang-orang yang memang layak kita percaya, dan juga orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus dengan setia. Maka hendaklah kita saling mengaku dosa kita, karena kita tahu semua adalah orang berdosa. Sehingga ketika kita saling mengaku dosa kita, maka di saat itulah kita saling mendoakan. Bisa jadi keterbukaan, bisa saja pengakuan itu menjadi awal dari penyembuhan. Mungkin banyak sakit hati dalam diri kita, mungkin banyak sekali beban dalam diri kita. Jikalau itu kita tuangkan, kita sampaikan, bisa jadi itu pemicu kesembuhan yang kita alami. Saya yakin bahwa kita semua ingat bahwa semangat yang membara itu adalah obat yang manjur untuk kesembuhan. Sehingga saya yakin keterbukaan adalah salah satu cara
untuk kita dapat sembuh dari beragam penyakit. Tetapi sebenarnya yang menjadi inti ialah orang yang percaya harus saling mendoakan. Orang yang percaya harus saling menopang. Dan ketika orang lain terbuka, hendaklah kita menopang mereka di dalam doa. Dan doa orang benar besar kuasanya. Kita harus menggarisbawahi doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa orang Kristen, bukan doa yang sering beribadah, tetapi doa orang benar. Maka pertanyaannya, apakah kita orang benar? Apakah kita termasuk orang yang dibenarkan? Jikalau kita orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kita termasuk di dalam orang-orang benar. Kita benar bukan karena kita tidak pernah melakukan dosa, tetapi karena Yesus itu benar dan kita percaya kepada Dia, maka kita yang percaya ini ikut benar bersama Yesus. Maka saat kita percaya kepada Yesus, mintalah apa yang hendak kita minta sesuai dengan kehendaknya. Pasti kita menerimanya, karena kita orang benar, dibenarkan oleh Yesus. Maka ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu saling terbukalah akan dosa-dosa kita kepada orang yang percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, saling mendoakanlah setiap saat. Dan yang ketiga, teruslah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau membenarkan kami tanpa menganggap keberdosaan kami itu. Kami bersyukur atas semuanya. Tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran dan menopang sesama kami di dalam doa-doa kami. Dalam nama Yesus Kristus,